Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medi Sucahya, dosen Prodi Komunikasi Visipum Universitas Serang Raya. Saya pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang teori agenda setting. Teori agenda setting ini merupakan kajian tentang teori-teori media yang ada dalam studi ilmu komunikasi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik terhadap sebuah isu serta membuatnya menjadi penting. Jadi media massa ini dinilai bisa mempengaruhi pendapat masyarakat dengan isu-isu yang dibuat oleh media, dengan isu-isu yang selalu diberitakan oleh media. Media juga mampu menentukan apa yang sedang publik pikirkan. Jadi teori ini mengasumsikan bahwa media tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran publik, tapi media mengetahui apa yang sedang dipikirkan publik. Karena itu maka kita senantiasa melihat berita-berita yang muncul di media massa itu selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, dengan demikian maka media massa mampu mengarahkan suatu fenomena yang penting sehingga fenomena itu dinilai sesuatu yang penting pula oleh masyarakat. Nah, dua asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian tentang teori pengaturan atau penetapan agenda ini adalah yang pertama, pers dan media sebenarnya tidak mencerminkan kenyataan, tapi peristiwa itu disaring dan dibentuk dan akhirnya diberitakan. Dengan demikian maka berita yang dimunculkan sebenarnya bukan realitas yang ada, tetapi realitas yang dikonstruksikan oleh media melalui langkah-langkah pencarian, penulisan, pengeditan, dan penayangan. Nah, konstruksi itu dimulai pada saat pencarian berita. Pada saat dari sekian banyaknya peristiwa berita, tapi cuma berita ini yang diliput oleh wartawan tersebut. Itu proses awalnya. Kemudian, konsentrasi media terletak pada beberapa isu dan subjek yang membuat publik menganggap isu-isu itu lebih penting daripada isu-isu lainnya. Jadi, dari sekian banyak isu, maka wartawan akan memilih salah satu isu atau sebagian kecil isu yang dianggap penting dan perlu diketahui oleh publik. Maka isu itulah yang dinilai oleh publik menjadi penting. Nah, inilah salah satu kekuatan dari media yang menganggap isu tersebut pada akhirnya bisa mempengaruhi perilaku masyarakat kita. Contohnya misalnya, pada saat COVID Corona mulai merebak di tanah air, maka media memberitakan langkah-langkah untuk mencegah COVID Corona itu menyebar adalah satu, mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga menjauhkan diri dengan jarak 1 atau 2 meter. Nah, dari mana selama ini kita melakukan hal itu? Kita menerima itu umumnya dari media massa, bukan dari sosialisasi pejabat negara, bukan dari sosialisasi dinas kesehatan, bukan juga sosialisasi dari kampus. Tapi kita mengetahuinya adalah setelah kita membaca berita, setelah kita menonton televisi, atau konten dari televisi itu disebarkan melalui Facebook, melalui WA, atau media sosial lainnya. Nah, jadi, begitu media menayangkan bahwa langkah-langkah untuk melakukan pencegahan COVID-19, maka 3 hal itu langsung diberitakan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak sejauh 1-2 meter. Dengan demikian, maka disitulah pengaruh
dari media massa. Media massa atau pers bisa mempengaruhi kita untuk melakukan berbagai hal terkait bagaimana kita mencegah tertularnya virus COVID-19. Nah, dengan demikian, selama Maret sampai sekarang, maka kalau kita perhatikan, media massa itu selalu mengangkat isu tentang pandemi virus 19. Itu dianggap isu yang lebih penting dibanding isu-isu yang lain. Kita tahu misalnya, pada saat isu COVID-19 merebak, maka hampir sebagian besar masyarakat, hampir sebagian besar pers, dan juga hampir sebagian besar pemberitaan, umumnya memberitakan tentang isu-isu yang terkait dengan COVID-19 dengan berbagai angle-nya. Nah, itulah salah satu asumsi dari teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini sebenarnya dikembangkan oleh Maxcom dan Donald Shaw dalam studinya tentang pemilihan presiden di Amerika tahun 1968. Dalam studinya, menunjukkan bahwa pemilih sangat ditentukan oleh seberapa besar dan seberapa banyak berita tentang kandidat tersebut. Semakin banyak kandidat diberitakan, semakin banyak kandidat ditayangkan, maka itu sangat berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat. Nah, kedua peneliti ini menyebutkan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal-hal yang menonjol yang dimiliki oleh sebuah berita dan news agenda mereka kepada publik. Jadi, pada saatnya media massa mampu memberikan apa yang penting menurutnya, sehingga menjadi penting pula bagi masyarakat. Jadi, apa yang diberitakan oleh media massa itu seakan-akan sesuatu yang penting, sehingga masyarakat menganggap itu juga penting dan isu yang diberitakan itu menjadi fokus perhatian dari masyarakat. Kemudian Little John juga menjelaskan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting itu dalam pikiran kita. Hal ini terjadi karena media dalam menuliskan berita, dia sangat selektif. Dia menyaring, dia memfilter. Sehingga dengan demikian, hanya berita-berita yang pentinglah yang ditayangkan oleh media. Jadi, apa yang dilaporkan dan bagaimana melaporkan, itu mencerminkan selektivitas berita. Sehingga apa yang masyarakat ketahui pada waktu tertentu merupakan hasil dari penjagaan gerbang oleh media itu sendiri. Teori agenda setting menganggap media memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan media dapat mempengaruhi khalayak terhadap isu-isu penting. Karena itu maka media sangat selektif dalam menyiarkan berita yang menarik bagi publik, baik dilihat dari sisi aspek nilai berita maupun dari aspek nilai jual. Nah, nilai berita adalah sesuatu yang menjadi rujukan bagi sebuah media. Unsur-unsur nilai berita misalnya yang pertama aktual, yang kedua memiliki dampak yang besar, yang ketiga keterbaruan, yang keempat tokoh, yang kelima nilai berita juga kedekatan. Nah, itulah nilai-nilai berita. Jadi selama sebuah peristiwa tidak memiliki nilai berita, maka peristiwa itu tidak diliput oleh media massa itu. Setiap media itu memiliki kriteria-kriteria tersendiri
dalam menyebutkan nilai berita. Bisa saja sebuah media dia lebih menulis tentang ketokohan seseorang untuk dimuat sehingga itu menjadi nilai berita. Sementara berita kantor berita yang lain atau media massa yang lain itu nilai beritanya berdasarkan kedekatan atau proximity. Nah, jadi nilai berita sangat tergantung dari kebijakan redaksi masing-masing. Kemudian berita juga itu memiliki nilai jual. Jadi selama berita ini bisa menarik minat sebuah masyarakat, maka berita ini pada akhirnya akan banyak dibaca oleh publik. Nah, pada saat banyak dibaca oleh publik itulah berarti nilai itu memiliki nilai berita, memiliki nilai jual. Sehingga asumsi dari model agenda-sentrik ini adalah adanya hubungan positif antara penilaian yang diberitakan oleh media pada suatu persoalan dengan perhatian halayak pada persoalan yang sama. Jadi begitu media memberitakan tentang sesuatu, maka pada saat yang sama masyarakat juga atau halayak menganggap penting isu tersebut secara bersamaan. Jadi hubungan antara media dengan masyarakat itu memiliki hubungan yang positif satu sama lain. Nah, maka teori agenda setting ini karena teori yang bisa dikaitkan dengan pembentukan opini, biasanya pembentukan opini itu adalah ada 3 kategorinya: pemberitaan yang positif, pemberitaan yang negatif, dan pemberitaan yang tidak berpihak. Maka dalam komunikasi politik, pemberitaan yang positif terhadap kandidat itu akan sangat menguntungkan bagi kandidat itu sendiri. Sebaliknya, berita yang menyatakan negatif kepada kandidat tersebut, maka itu akan merugikan bagi kandidat itu sendiri. Jadi, selama masa kampanye, baik itu pilkada maupun pilpres, itu media sangat menentukan dalam membentuk citra, membentuk opini bagi kandidat itu sendiri. Sehingga ada anggapan bahwa menguasai media berarti menguasai publik, atau menguasai media berarti menguasai massa. Nah, fenomena ini bisa kita lihat dengan ramainya para politisi atau pejabat yang berupaya untuk mendirikan atau memiliki media massa. Kita tahu beberapa ketua umum partai politik itu saat ini ada beberapa yang menguasai media massa. Misalnya Hari Tanu Sudibyo, Partai Perindo, dia mendirikan MNC TV yang memiliki RCTI dan juga E-News serta beberapa televisi lainnya. Kemudian juga kita bisa lihat Surya Paloh sebagai pemilik Partai Nasdem, dia juga memiliki media yaitu Metro TV. Jadi begitulah teori agenda setting, di mana sangat kuat dalam mempengaruhi pendapat atau masyarakat. Karena teori ini sekali lagi beranggapan bahwa apa yang diberitakan oleh media itu dianggap penting oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Media Sucahaya MSI, Prodi Komunikasi Visipum Universitas Serang Raya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang teori agenda setting. Teori agenda setting ini merupakan teori dalam kajian studi media dalam literatur ilmu komunikasi. Nah, teori ini beranggapan bahwa media massa itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik terhadap sebuah isu serta membuatnya menjadi penting. Media tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran publik, tetapi media mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh publik. Nah, melalui berita-beritanya, media massa mampu menggiring opini publik kepada sesuatu masalah yang dianggap penting. Sehingga dengan demikian, berita atau informasi yang disampaikan oleh media itu bisa mengubah jalan pikiran dari publik, jalan pikiran dari masyarakat. Bisa saja masyarakat tadinya tidak mendukung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian begitu isu ini dianggap penting oleh media, bahwa kebijakan pemerintah itu harus diikuti oleh publik karena memiliki dampak yang cukup besar bagi pembangunan nasional, maka opini itu bisa mempengaruhi publik yang tadinya tidak mendukung masyarakat, yang tidak mendukung pemerintah, sehingga pada akhirnya masyarakat itu mendukung kebijakan pemerintah. Nah, ada dua asumsi dasar yang penting dalam agenda setting. Yang pertama adalah masyarakat dan media massa itu sebenarnya tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Jadi setiap peristiwa itu merupakan rekonstruksi dari para jurnalis, kemudian diberitakan melalui media mereka. Kemudian konsentrasi media juga hanya pada beberapa isu yang ada di masyarakat dan tidak menulis isu-isu yang lain. Dari sekian peristiwa dalam sehari yang ada di masyarakat, maka hanya sebagian kecil saja yang diberitakan oleh media. Nah, apa saja agenda yang dapat ditentukan oleh media yang dapat mempengaruhi masyarakat? Yang pertama adalah apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Nah, agenda ini menjadi penting. Misalnya, menghadapi pandemi corona saat ini, media massa bisa menentukan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat harus memikirkan bagaimana caranya mereka patuh terhadap protokol menjaga kesehatan. Atau masyarakat harus memikirkan bagaimana pola konsumsi atau pola belanja di tengah ekonomi yang sedang mengalami resesi karena akibat pandemi corona. Itu yang pertama. Jadi media massa mampu mempengaruhi apa yang harus kita pikirkan. Kemudian yang kedua, media massa mampu menentukan fakta yang harus dipercaya oleh masyarakat. Fakta apa? Corona oleh sebagian besar masyarakat tadinya dianggap sesuatu yang mustahil. Bahkan pada awalnya, sekitar awal antara Februari dan Maret 2020, itu beberapa pejabat negara menyebutkan tidak mungkin corona masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia dinilai memiliki iklim tropis. Tetapi pada akhirnya media massa menemukan fakta bahwa corona itu tidak ada hubungannya dengan iklim tropis. Corona ternyata bisa masuk ke Indonesia. Nah, maka fakta-fakta inilah diungkap oleh media massa. Corona faktanya adalah menyebar karena proses penularan dari seseorang melalui media atau benda, kemudian benda itu tertular, virus itu ada di benda itu, kemudian benda itu dipegang oleh manusia. Atau yang kedua, virus itu tertular sesama manusia. Ya, Anda
mempunyai kenalan Anda itu memiliki virus yang positif, kemudian bersalaman dengan Anda, maka Anda tertular oleh virus tersebut. Ya. Nah, karena itu maka media mencoba merumuskan untuk menghindarinya adalah dengan menjaga jarak, ya, dengan tidak bersentuhan. Kemudian yang berikutnya adalah agenda yang dapat ditentukan oleh media. Itu media bisa menentukan bagaimana penyelesaian terhadap suatu masalah. Misalnya, menghadapi COVID sekarang, penyelesaiannya adalah pemerintah melakukan PSBB. Pemerintah saat ini sedang menggodok terkait masalah obat yang bisa menangkal, yang bisa menyembuhkan penyakit corona. Jadi media massa menentukan bagaimana cara penyelesaian suatu masalah. Kemudian juga media dapat menentukan tumpuan perhatian terhadap suatu masalah. Jadi untuk menghadapi suatu masalah, tumpuan perhatiannya ada di mana? Misalnya untuk mendapatkan vaksin corona, maka tumpuannya adalah pemerintah memiliki BUMN, pemerintah memiliki Kementerian Kesehatan. Maka media mencoba mengungkap bagaimana peran BUMN, bagaimana peran Kementerian Kesehatan dalam menangani suatu masalah. Jadi masalah media tidak hanya bisa menentukan bagaimana kita menyelesaikan masalah, tetapi media juga bisa menentukan siapa yang akan menyelesaikan masalah. Nah, artinya media mampu menentukan perhatian terhadap suatu masalah. Kemudian yang terakhir, agenda yang dapat ditentukan oleh media massa adalah menentukan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini pada akhirnya adalah masyarakat ikut bergerak. Ya. Masyarakat menjadi bagian yang aktif dalam sebuah persoalan. Masyarakat melakukan sesuatu yang sudah disampaikan oleh media. Misalnya, pada saat libur nasional, maka pemerintah mengeluarkan pengumuman sebaiknya masyarakat tetap tinggal di rumah. Tetapi kalaupun masyarakat tetap harus keluar rumah, maka dalam perjalanan, selama perjalanan harus menjalankan protokol menjaga kesehatan. Nah, apa yang disampaikan oleh media itu menjadi agenda. Kemudian maka masyarakat pun menentukan apa yang harus dilakukan pada saat menghadapi corona ini, kemudian tiba libur panjang. Maka pilihannya adalah buat sebagian orang yang sadar bahwa ternyata corona ini memiliki dampak yang cukup luas dan akibatnya cukup fatal bila kita tertular, maka bagi masyarakat yang sadar, dia melakukan dengan cara diam di rumah. Tapi bagi masyarakat yang menganggap bahwa corona ini adalah bisa ditangani selama orang tersebut bisa menjalankan protokol kesehatan, maka dia tetap berangkat untuk liburan. Nah, inilah yang dimaksud dengan media ternyata bisa menentukan agenda-agenda kehidupan masyarakat berdasarkan berita-berita yang dianggap penting. Kemudian, bagaimana agenda setting ini beroperasi? Nah, dia ada 3 bagian. Yang pertama adalah agenda media itu sendiri harus diformat. Jadi agenda media ini harus dirumuskan oleh tim jurnalis. Ya. Mereka melalui rapat perencanaan. Nah, di rapat perencanaan inilah kemudian mereka menentukan isu apa yang harus kita munculkan. Kemudian yang kedua, agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Ya. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu
mempengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya. Jadi media mencoba untuk berinteraksi dengan agenda publik. Ya. Misalnya agenda publik liburan panjang, libur nasional panjang, maka media mencoba berinteraksi. Bagaimana caranya agar berita yang ditayangkan oleh media ini terkait dengan pola konsumsi atau pola gaya hidup pada saat masyarakat melakukan libur panjang. Nah, kemudian yang ketiga, agenda setting ini beroperasi. Agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi dalam agenda kebijakan. Jadi agenda kebijakan ini adalah pembuatan kebijakan publik yang penting bagi individu. Jadi agenda media yang sudah dimunculkan, maka itu menjadi agenda publik. Agenda publik ini adalah masyarakat ikut terlibat dalam isu yang disampaikan oleh media massa. Setelah menjadi agenda publik, maka agenda itu menjadi agenda kebijakan. Pemerintah membuat kebijakan terkait dengan agenda tersebut. Nah, jadi stepnya seperti ini. Yang pertama, agenda media. Agenda media ini tadi bahwa media melakukan rapat perencanaan, kemudian dia menentukan dalam rapat itu apa nih isu yang akan kita angkat. Nah, setelah agenda media, kemudian agenda publik. Agenda publik ini adalah isu yang sudah ditampilkan oleh media itu menjadi pembincangan di masyarakat. Masyarakat ikut mengomentari. Kemudian yang ketiga, setelah menjadi agenda publik, kemudian agenda kebijakan. Artinya keinginan masyarakat dalam menanggapi isu tersebut itu akhirnya direspon oleh pemerintah atau direspon oleh berbagai institusi untuk menerapkan, menerima atau menjalankan isu yang dianggap penting tersebut. Contohnya di sini adalah begitu pemerintah mengeluarkan belajar daring, tatap muka dihilangkan, belajar dengan online, maka belajar daring itu ternyata membutuhkan kuota. Maka media memberitakan itu, bahwa dengan belajar daring ternyata konsekuensinya adalah membutuhkan kuota. Nah, kemudian agenda publik adalah orang tua keberatan belajar daring karena kuota cukup mahal. Tidak setiap orang mampu memiliki kuota, tidak setiap orang mampu memiliki pulsa. Maka para orang tua keberatan untuk melakukan belajar daring. Nah, kemudian karena publik masyarakat merasa keberatan dengan belajar daring, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan. Pemerintah memberikan kuota gratis ya kepada siswa sekolah maupun kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa. Nah, inilah step-step bagaimana agenda setting itu berjalan. Contoh yang kedua misalnya, pada saat pandemi corona melanda Indonesia, itu media memberitakan banyak perusahaan UMKM yang bangkrut. Karena dia tidak memiliki produknya itu tidak terserap pasar. Pasar tidak mampu menyerap karena mereka juga tidak memiliki uang. Nah, kemudian menjadi agenda publik pada saat pelaku UMKM itu mendesak agar pemerintah atau siapapun membantu UMKM. Kenapa? Ya, karena kalau mereka tidak dibantu, para penjual pecel lele misalnya atau pedagang-pedagang kecil lainnya bisa bangkrut. Ya. Maka kemudian lahirlah agenda kebijakan. Agenda kebijakan ini adalah pemerintah memberikan bantuan 2,4 juta rupiah ke UMKM. Nah, begitulah kira-kira step dari agenda setting yang selama ini kita pelajari. Jadi pada akhirnya dengan agenda setting ini media massa bisa mengarahkan apa yang dipikirkan oleh publik dengan cara apa? Dengan cara penonjolan isu-isu dan membingkai atau memframing pesan-pesan media. Oke, baik, demikian penjelasan secara singkat terkait masalah teori agenda setting.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.